A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang sekalian yang saya hormati, kita akan melanjutkan pada episode kali ini, yaitu berbicara tentang pembahasan tentang kulit mayit ataupun juga kulit daripada hewan-hewan yang telah mati. Kembali lagi saya mengutarakan bahwasanya kitab yang saya baca ini merupakan kitab yang menggabungkan antara fikih secara zahir dan juga fikih secara batin. Jadi setiap ajaran-ajaran Islam, setiap aturan-aturan dalam ajaran Islam, di dalamnya terkandung hal-hal yang zahir dan juga terkandung hal-hal yang batin, yang mana secara bersamaan hadir ataupun secara bersamaan kita mesti melaksanakannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang air, yang mana pada bab kali ini kita akan melanjutkan tentang kulit daripada bangkai ataupun hewan yang telah mati. Dikatakan oleh Abu Suja al-Isfahani dalam kitab Fikih Syafi'i mengatakan juludul mayitati tatfuru bidibaqi. Jadi kulit bangkai ataupun hewan yang telah mati itu menjadi suci, tatfuru bidibaqi atau tutharu, disucikan dengan bidibaq, yaitu dengan disamak, dimasak, kemudian dikeringkan, diolah, yang mana kita sudah ketahui samak itu sebagaimana banyak terjadi di masyarakat kita, kulit sapi disamak, kulit domba yang rusa dan seterusnya. Dibersihkan dengan disamak itu bisa membuat ataupun menghalalkan kulit daripada hewan yang mati ataupun juga bangkai yang telah mati. Bisa dipakai untuk di kehidupan kita. Illa jildul qalbi, kecuali itu adalah kulit daripada anjing, wal hinziri, ataupun juga kulit daripada babi, yang mana kulit babi dan kulit anjing ini tidak dapat untuk disamak, yang mana dengan disamak itu menyebabkan kulit tersebut halal untuk dipakai. Maka daripada itu kulit daripada anjing dan juga babi tidak dapat untuk kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari kita. Wa matawallada minhuma, dan apa yang lahir dari keduanya, lahir daripada babi dan anjing. Au min ahadihima, ataupun salah satu dari keduanya. Wa azmul maitati, adapun tulang daripada bangkai itu, wa sya'ruha, tulangnya dan juga rambutnya dari bangkai itu, najasun, adalah najis, kecuali tulang dan bangkai daripada al-illa al-adami, kecuali tulang dan bangkai daripada mayit dari manusia. Apa makna daripada secara batin daripada teks fikih tersebut ataupun juga hukum-hukum Islam tersebut? Kita membacanya bersama-sama, yaitu dikatakan wajuludul maitati, kulit daripada bangkai itu. Apa yang dimaksud kulit daripada bangkai itu? Dikatakan bahwasanya kulit daripada bangkai adalah qulubu ahlil ghaflati, yaitu hati mereka, hati manusia yang mana dalam keadaan lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau hati mereka tidak dalam keadaan berzikir. Maka itulah yang disebut dengan disebut juludul maitati, ataupun kulit daripada bangkai. Hal ini bisa kita alami ataupun siapapun bisa alami, terutama saya, ketika hati manusia lalai daripada mengingat nama-nama Tuhan ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tutharu, disucikan,
bidibagih, disucikan dengan disamak. Jadi hati itu akan disucikan dengan apa? Disucikan dengan disamak. Apa itu makna disamak? Yaitu bizikri ma'al jahri waswali, yaitu zikir dengan jahar, zikir dengan suara yang besar. Suara yang besar. Suara yang besar itu mampu membuat hati lebih tenang. Misalnya kita berzikir subhanallah, 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 tapi dengan penuh penghayatan, dengan penuh dengan napas yang tenang, dengan penuh dengan pemaknaan, dengan penuh perhatian. Sembari suaranya dibesarkan dengan zikir subhanallah. Dengan penuh penghayatan yang dalam, itu dapat membuat hati menjadi suci. Kenapa jahar? Karena hal yang mendasar yang perlu kita ketahui dalam zikir itu adalah suara. Ada orang yang mampu berzikir tanpa suara, itu sangat luar biasa. Karena kemungkinan besar orang tersebut sudah pernah melewati fase berzikir dengan bersuara yang keras ataupun yang kencang. Kenapa berzikir itu dengan suara yang kencang? Karena ketika kita berzikir dengan suara yang kencang, maka kita memberikan informasi ataupun juga memberikan kabar kepada telinga kita. Makanya dalam teknik membaca, dalam yang kita pelajari di bangku sekolahan ataupun yang kita baca, bahwa cara membaca yang efektif itu lebih banyak yang kita tangkap dari apa yang kita baca, jikalau saja bacaan itu kita baca dengan suara yang keras. Karena yang berfungsi pada saat itu adalah indera penglihatan kita sekaligus indera pendengaran kita. Berbeda misalnya kalau kita hanya menggunakan indera penglihatan kita dalam membaca, maka pada saat itu kita mudah mengantuk, mudah tertidur. Akan tetapi ketika kita mendengar sesuatu, membaca sesuatu dengan suara yang keras sehingga telinga kita mendengar, maka pada saat itu kita akan lebih dapat menangkap pesan yang ada dalam bacaan. Begitu juga dengan berzikir. Ketika telinga mendengarnya, maka telinga ini dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan dengan baik. Maka daripada itu, telinga ini dikatakan juga bahwa dia adalah indera yang paling dekat dengan hati. Hanya ketika ada orang yang berbisik-bisik kepada kita, ataupun menyampaikan pesan kepada kita melalui telinga, maka dengan sangat mudah seseorang itu mempercayainya. Karena memang telinga itu adalah indera yang sangat peka terhadap rasa. Maka daripada itu, Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi di bait pertamanya menceritakan isma ataupun dengarlah seruling berbunyi. Karena paling pertama yang disiapkan dalam kehidupan ini bagi seorang yang ingin menempuh suluk, yaitu adalah mendengar. Bersiap mendengar, bersiap menjadi seorang pendengar, itu adalah posisi pertama seseorang di dalam melakukan suluk. Maka daripada itu dikatakan bizikri ma'al jahri. Orang yang ingin melembutkan hatinya, maka yang paling pertama adalah dianjurkan untuk berzikir dengan suara yang keras. Kemudian dilanjutkan wabi muhalafatin nafsi. Kemudian yaitu dengan bertentangan ataupun juga melawan hawa nafsu ataupun juga kecenderungan tertentu. Jadi teknik pertama ketika kita ingin membersihkan hati, yaitu dengan mendengarkan ataupun juga berzikir dengan suara yang keras sehingga telinga kita dapat mendengar apa yang kita lapaskan. Ketika kita ingin meningkatkan kemampuan kesadaran kita, maka dengan cara ketika kita berbicara, kita mendengarkan apa yang kita bicarakan. Itu adalah teknik latihan yang sangat besar dan latihan yang sangat berguna. Akan tetapi ketika kita berbicara, kita tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan, maka pembicaraan kita tidak memiliki kesadaran yang besar. Maka para hadirin sekalian, pada saat ini ketika hadirin berbicara kepada seseorang, maka usahakan hadirin sekalian mendengarkan apa yang hadirin ataupun para penonton
sampaikan juga. Saya juga sementara ini sembari saya berbicara, saya juga mendengarkan apa yang saya bicarakan. Kemudian muhalafatun nafsi ataupun menentang, melawan dengan keinginan nafsu. Bagaimanakah menentangnya? Di sini dikatakan kalju'i wasahri, seperti lapar dan juga sahar, yaitu tidak banyak tidur ataupun begadang. Ju adalah perut adalah kebutuhan dasar. Ju ataupun lapar itu dapat membantu pikiran ataupun main daripada manusia lebih stabil. Jadi kalau pikiran tidak begitu stabil, maka latihannya adalah untuk banyak-banyak berpuasa. Karena kenapa? Pikiran manusia dikatakan bahwa pikiran yang kedua itu ataupun brain ataupun otak manusia yang kedua itu berada pada usus manusia. Jikalau usus yang dibawa ini terlalu aktif, maka pada saat itu pikiran di sini tidak dapat berfungsi dengan baik ataupun tidak dapat tenang dengan baik. Lapar dapat meningkatkan kewaspadaan kita ataupun lapar dapat meningkatkan daya cerap kita terhadap sesuatu, daya awareness kita dapat lebih kuat dibandingkan kita berada dalam perut yang sangat kenyang. Perut yang sangat kenyang dapat menurunkan kadar kesadaran ataupun awareness yang ada dalam diri kita. Maka daripada itu, lapar tentu tidak berlebihan. Sebagaimana dijelaskan, semua para manusia suci tidak mengajarkan kita untuk lapar selapar-laparnya, tapi kita berada di titik tengah, tidak dalam kondisi yang sangat lapar dan juga tidak dalam kondisi yang sangat kekenyangan yang menyebabkan kita mungkin banyak yang ngantuk ataupun malas. Berada dalam kondisi itu. Maka daripada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa makanlah engkau tapi berhentilah sebelum kenyang dan makanlah engkau ketika engkau lapar. Itulah petunjuk bagaimana meningkatkan kesadaran dengan cara lapar. Lapar ju di sini dikatakan adalah lapar, akan tapi maknanya adalah lapar yang sesungguhnya adalah kita berusaha untuk tidak membuat perut kita terlalu berlebihan dalam persoalan makanan. Ketika kita penuh dengan makanan dalam perut kita, maka cakra-cakra yang ada di sekitaran perut yang menjadi aktif dan dominan. Kemudian dikatakan lagi wal uzlah. Cara bersuci selanjutnya uzlah. Uzlah secara bahasa artinya menarik diri ataupun juga menjauh dari sesuatu dengan yang lain. Ketika kita beruzlah, kita tidak berada dalam kerumunan-kerumunan tertentu, tidak banyak melakukan interaksi-interaksi tertentu yang tidak membangkitkan kesadaran, maka pada saat itu kesadaran kita menjadi sangat kacau ataupun juga terpecah. Akan tetapi jika kita melatih diri kita dengan uzlah, menjauh daripada kerumunan-kerumunan, tentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran, menonton video tentang hal-hal yang bermanfaat, meningkatkan kualitas berpikir, meningkatkan kualitas menulis dan seterusnya, maka pada saat itu kesadaran kita menjadi meningkat. Itu pentingnya uzlah. Kemudian as-somit artinya berdiam, itu tidak banyak berbicara. Ketika kita tidak banyak berbicara, maka pada saat itu kita tidak dapat membuat kesadaran kita menjadi terfokus. Ketika kita berbicara, maka pada saat itu kesadaran kita akan menjadi sangat tidak teratur. Maka dari itu kita diajarkan untuk berdiam. Akan tetapi jikalau pemirsa sekalian terpaksa harus berbicara, maka jalan terbaik berbicara adalah sehingga kita mendengarkan apa yang kita bicarakan. Ma'a musahabati sidqi wal ikhlas. Akan tetapi di samping lapar, kurang tidur, dan juga uzlah, menjauh daripada kerumunan, dan juga berdiam, tapi harus bersama dengan kejujuran.
musahabatus sidqi, yaitu bersama dengan kejujuran dan ikhlas. Wa tahalli minal hauli wal quwati, dan juga mengosongkan daya dan upaya. Artinya mengosongkan diri daripada daya dan upaya dalam pengertian bahwa pada saat itu manusia mengalami kesadaran total bahwa tiada upaya, tiada daya dan upaya kecuali itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah teknik yang diajarkan dalam kitab ini mengenai tentang bagaimana seseorang itu mampu mensucikan hatinya, yang mana dalam kitab fikih dijelaskan. Jadi begitulah hati disucikan dengan dua cara, yaitu pertama dengan berzikir, yang kedua yaitu dengan cara banyak lapar, yaitu menahan diri untuk makan berlebihan dan menahan diri untuk tidur yang berkepanjangan, ataupun menahan diri daripada banyak berbicara, dan juga menahan diri untuk banyak bercampur baur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lebih banyak menyediakan diri untuk kepada Tuhan, menyediakan diri untuk berzikir, menyediakan diri untuk muraqabah, ataupun juga menyendiri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan tentang makna daripada hinzir, makna jildul qalbi wal hinzir, yaitu yang tidak bisa disamak adalah yang tidak dapat disucikan, yaitu ada dua, yaitu kulit anjing dan juga kulit daripada babi, dan apa yang lahir daripada keduanya yang mana tidak dapat untuk disamak. Oleh karena itu dikatakan, apakah maksud daripada kulit anjing dan juga babi dalam fikih ini? Dikatakan yaitu ahlul kabair al-musirrina bidun musirrina alaiha abidud dunya. Yang dimaksud dengan kulit anjing dan juga kulit babi yaitu adalah orang-orang yang ahli pendosa besar dan mereka berterang-terangan sebagai pecinta dunia. Katakan ahlul kabair al-musirrina alaiha abidud dunya, yaitu mereka adalah orang-orang pendosa besar dan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah penyembah, ataupun juga mereka adalah orang yang hanya mencintai dunia. Wa matawallada min huma minal qawli wal fi'li, dan apa yang terlahir dari keduanya, terlahir daripada anjing dan babi dalam pengertian ini, yaitu adalah pikiran, ucapan dan perbuatan. Itu pun juga sesuatu yang najis bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai kulit anjing dan juga pun kulit babi, yang berupa dosa-dosa dari perbuatan ataupun ucapan itu min kabair wassagair, dari hal-hal dosa-dosa besar maupun juga dosa-dosa kecil. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan azamul mayyitati, yaitu kulit daripada tulang daripada mayit atau bangkai, yaitu maksudnya adalah qulubul ghafilatu, yaitu hati-hati yang lalai an zikrillahi, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa sya'ruha, dan apa yang dimaksud dengan rambut daripada bangkai itu dikatakan adalah dunyaha, yaitu dunianya. Dunia dalam pengertian tasawuf bukanlah artinya materi. Mobil tetaplah mobil, rumah tetaplah rumah, kekayaan, harta, aset, anak, istri, suami, atau apapun yang kita miliki tetaplah sebagaimana adanya. Akan tetapi ketika pikiran sudah berasosiasi, akan tetapi pikiran, perasaan, emosi, dan juga beserta memori sudah berasosiasi dengan mobil, sudah berasosiasi dengan rumah, sudah berasosiasi dengan partai, sudah berasosiasi dengan
dengan kelompok tertentu, maka itulah yang disebut dengan dunia. Kedudukan kehidupan ini, seluruh semesta raya ini, mereka ada sebagaimana mereka adanya tanpa ada penilaian bahwa mereka rendah. Akan tetapi rendah itu apa? Yaitu ketika pikiran manusia terasosiasi ataupun terikat dengan hal-hal tersebut. Mobil tidak pernahlah dipandang rendah, rumah tidaklah rendah, manusia apalagi, anak istri tidak pernah rendah. Makanya dalam Islam diceritakan bahwa Nabi Ibrahim ingin memenggal anaknya, bukan anaknya yang dipenggal, tapi keterikatan pada anaknya. Rumah tetaplah mulia, anak mulia, pergaulan mulia, partai politik mulia, segalanya menjadi mulia sebagaimana diri mereka. Kan tetapi kenapa disebut sebagai dunia dan secara bahasa artinya rendah? Karena pikiran kita yang seharusnya mengarah kepada yang naik atau mengarah kepada sesuatu yang ilahi, akan tetapi mengalami keterikatan kepada yang di bawah bersifat materi. Maka itulah yang disebut dunia. Mencintai materi, menyukai materi tidak ada menjadi permasalahan, akan tetapi keterikatan yang berat, keterikatan yang dalam dengan pikiran kepada materi, itulah yang menjadi sebuah ujian yang besar yang mesti saya dan kita semua dalam kehidupan ini harus melewatinya secara pasti dan harus melewatinya dengan berulang-ulang kali melatih diri. Jadi itulah yang dimaksud dengan azmul maitati, ataupun juga adalah tulang daripada bangkai, itu hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan rambutnya itu adalah dunianya. Najasun adalah najis. Apa maksud daripada najis? Yaitu adalah maniun an ridhoillahi ta'ala. Disebut najis kenapa? Karena tidak mampu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hakikat daripada najis. Illal adami, kecuali bangkai itu adalah Adam, yaitu manusia. Bagaimana itu dikatakan bahwasanya manusia yang berkholis lillahi ta'ala, yang murni, yang ikhlas, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia itulah yang mana? Dialah yang mengingat dan diingat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang diingat dan pun juga yang mengingat. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Dia tetapkan terhadap apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia berikan petunjuk kepada manusia melalui ajaran-ajaran Islam, melalui hukum-hukum Islam. Sesungguhnya hukum-hukum Islam tidaklah pernah terpisah daripada makna batin yang ada pada ajaran-ajaran Islam, dan itulah yang sesungguhnya menjadi Islam yang kafah, Islam yang utuh, ataupun Islam yang seutuhnya yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita semua sebagai umatnya. Sekian pada kajian ataupun pada episode kali ini. Insya Allah kita akan terus melanjutkan kajian tentang fikih ini pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.